Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 29 Januari sampai 2 Februari 2024. Sebelum masuk ke videonya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram yang dimana di sana saya biasanya membagikan analisa harian tentang saham yang menarik, kemudian list-list saham seperti menu sore, menu scalping, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi jika teman-teman berminat, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Nah, untuk video ini analisanya kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Boleh kita lihat untuk IHSG sudah breakdown area demand-nya. Area demand 7158 sampai 7201. Di breakdown di hari Jumat dengan minus 0,57%. Jadi untuk IHSG mulai tanggal 24 Januari sudah mulai ditutup merah. Sudah ditutup merah sampai dengan hari Jumat kemarin. Dan juga di sini sudah di breakdown. Jadi untuk IHSG berpotensi melanjutkan turunnya sampai ke support 7048 dan juga support di sini yaitu di harga 6.989. Jadi untuk IHSG karena sudah breakdown area demand-nya, area demand yang ini, maka untuk IHSG akan lebih cenderung bergerak turun nantinya. Jikapun nanti untuk IHSG bergerak naik, pergerakan naiknya ini merupakan hanya sebuah retest aja, karena sudah di breakdown area demand ini, retest, naik untuk retest, lalu bergerak naik kembali. Akan tetapi jika bisa naik kembali di atas dari area demand ini, di atas 7201, maka IHSG berpotensi sideways lagi di area 7158 sampai 7201 dan juga di resisten 7275. Akan tetapi secara area demand yang sudah di breakdown, maka untuk IHSG akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi untuk mappingannya saya buat ke arah bawah karena sudah breakdown area demand-nya. Akan tetapi jika nanti bisa naik kembali untuk IHSG, maka IHSG berpotensi sideways kembali di area sini. Jadi hampir sama seperti analisa minggu yang lalu. Untuk IHSG akan lebih cenderung bergerak turun atau sideways di area demand dan juga resisten 7275. Tentunya untuk pergerakan naik selanjutnya pada IHSG harus mampu breakdown dulu resisten 7275 ini. Nah, jika bisa nanti di breakout, maksudnya di breakout, jika nanti bisa di breakout, maka bisa naik kembali ke resisten 7323 sampai 7377. Akan tetapi secara harga yang sudah breakdown sini, maka untuk IHSG akan lebih cenderung bergerak turun. Dan tentunya untuk market cap yang gede atau besar akan lebih cenderung bergerak turun juga atau koreksi nantinya. Nah, boleh nanti memantau atau memilih-milih atau lebih konservatif lagi memilih saham di saat IHSG bergerak turun seperti ini. Dan jika teman-teman kebingungan mencari saham yang menarik setiap harinya, boleh join ke Antek Saham Premium karena di sana saya biasanya membagikan saham-saham yang menarik dengan lengkap dengan trading plan-nya. Jadi akan dipandu di sana membeli saham yang bagus dan menarik setiap harinya. Nah, untuk IHSG kira-kira seperti ini. Lanjut ke 3 saham yang menarik yang bisa teman-teman pantau untuk tanggal 29 Januari sampai 2 Februari 2024. Untuk saham yang pertama ada Pegas atau PGAS. Boleh kita lihat untuk Pegas di sini
Sebelumnya saya sudah membagikan di channel Telegram free di tanggal, kalau nggak salah di tanggal 24 atau tanggal 25. Saya bagikan dengan trading plan seperti ini, dengan mappingan seperti ini, yang dimana untuk Pegas berpotensi membentuk pola inverted head and shoulder, yang dimana pola ini menjadi pola pembalikan arah dari downtrend, ini downtrend menjadi uptrend. Akan tetapi pola ini belum valid, boleh dilihat masih berada di right shoulder-nya, jadi belum valid untuk pola inverted head and shoulder-nya, karena belum bisa breakout area neckline di 1185. Jadi, untuk trading plan ini menggunakan analisa buy on demand, karena boleh kita lihat ada rejection di area demand-nya, jadi saya membagikan trading plan seperti ini buy on demand di tanggal 28 atau di tanggal 24 atau tanggal 25 kemarin. Jika ada yang sudah masuk, kemungkinan sudah run sekitar 0,47%. Jadi masih termasuk di area buy. Jadi masih menarik menggunakan trading plan ini pada saham Pegas. Akan tetapi jika ingin menggunakan konfirmasi yang lainnya, yaitu inverted head and shoulder-nya ini, tentunya teman-teman harus membuat trading plan buy on breakout pada saham Pegas. Jadi, jika ingin menggunakan konfirmasi inverted head and shoulder ini, maka sebaiknya teman-teman menunggu Pegas bisa breakout dulu resisten 1185 ini. Nah, jika nanti bisa di breakout resisten ini, maka Pegas tentunya valid membuat pola inverted head and shoulder dan berpotensi naik jika kita ukur, berpotensi naik bisa sampai ke area yang di sini. Boleh kita lihat ada sebuah area di sini. Nah, maka dari itu untuk Pegas boleh memilih apakah buy on demand atau buy on breakout dengan terbentuknya pola inverted head and shoulder. Jika teman-teman bertanya kepada saya akan memilih tentunya pola tunggu terbentuknya pola inverted head and shoulder ini, karena akan lebih bagus sebagai pola pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend nantinya. Jadi, saya akan menunggu harga breakout dulu resisten 1185. Jika bisa di breakout, saya akan masuk buy on breakout, stop loss di kira-kira di sini. Dan untuk target pertama tentunya di resisten yang di sini 1245. Boleh kita lihat secara trading plan ini masih sangat menarik dengan potensi loss di 3,51% dan potensi profit di 4%. Dan jika ingin membuat target kedua, boleh di area yang tadi, sekitar di sini. Nah, boleh kita lihat secara trading plan ini masih sangat menarik. Buy on breakout, tunggu valid, pola inverted head and shoulder-nya. Jadi, nanti teman-teman boleh memilih apakah buy on demand atau buy on breakout. Kalau saran saya lebih baik buy on breakout karena konfirmasinya akan lebih valid. Jadi boleh nanti memantau untuk Pegas yang pertama area demand ini. Jika belum di breakdown, maka Pegas sangat berpotensi naik ke resisten yang di sini dulu, resisten 1185. Akan tetapi jika nanti area demand ini bisa di breakdown, maka sebaiknya keluar dari Pegas karena berpotensi bergerak turun ke support 1060. Nah, maka dari itu tetap nanti memperhatikan area demand ini. Jika di breakdown, maka akan turun ke support 1060 dan pola inverted head and shoulder-nya tidak akan valid nantinya. Nah, boleh nanti memantau trading plan seperti ini, apakah teman-teman lebih suka buy on demand atau buy on breakout. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari pola-pola ini. Dan pola-pola ini akan dipelajari lebih dalam di
Antek saham premium, bagi teman-teman nanti yang mendaftar antek saham premium, tentunya akan ada pembelajaran tentang analisa saham secara teknikal. Jadi, jika teman-teman berminat nanti boleh join ke channel Telegram dan boleh nanti menghubungi saya jika tertarik join ke premium kita. Nah, kira-kira begini gambaran untuk Pegas. Lanjut ke saham yang kedua ada MBMA. Boleh kita lihat untuk MBMA sebelumnya sudah saya bagikan di channel Telegram free, yang dimana pada saat harga belum breakout, kalau nggak salah belum breakout area supply-nya di sini. Akan tetapi boleh kita lihat kita sudah di breakout di sini untuk area supply-nya di breakout dan sekarang berubah menjadi sebuah area demand pada saham MBMA. Kenapa saya memilih MBMA menjadi salah satu yang menarik? Karena boleh kita lihat di sini untuk MBMA sudah membuat pola uptrend. Boleh kita lihat sini merupakan downtrend. Kemudian boleh kita lihat di sini, membuat pola downtrend yang dimana lower low, lower high, lower low, lower high. Dan di sini MBMA akhirnya mampu breakout harga low yang di sini, dan di breakout. Setelah di breakout sekarang membuat harga high, dan ini menjadi sebuah pembalikan arah pada saham downtrend. Lower high sebelumnya bisa di breakout oleh harga, dan sekarang membuat pola uptrend yang dimana ini merupakan harga high yang baru, ini merupakan harga low yang baru, dan membuat tren yang baru pada saham MBMA. Ini menjadi alasan saya kenapa saya memilih saham MBMA ini. Karena sudah terbentuknya pola uptrend yang baru dan berpotensi melanjutkan naiknya. Dan juga sebelumnya untuk MBMA sudah breakout, boleh kita lihat di sini. Boleh kita lihat high di tanggal 25 Januari sudah di breakout oleh MBMA. Ini menjadi konfirmasi juga untuk saham MBMA bisa bergerak naik, melanjutkan naiknya sampai ke resisten yang di sini dulu, resisten 730 dan juga resisten 770. Jadi untuk MBMA masih berpotensi naik sekitar 8-14%. Jika ingin membuat trading plan pada saham MBMA, boleh nanti masuk di harga sekarang. Jika kita buatkan trading plan-nya, masuk di harga sekarang, stop loss di bawah dari support di sini. Nah, support yang ini boleh kita lihat secara trading plan ini masih sangat menarik, yang dimana untuk potensi loss-nya di 8,15% dan potensi profit di 8,15% juga. Jadi 1:1 untuk trading plan jika masuk di harga sekarang. Jika ingin lebih bagus lagi, boleh menunggu MBMA turun dulu untuk retest ke area yang di sini. 645 sampai 660. Boleh menunggu harga turun dulu ke area demand ini. Harga turun dulu untuk retest, lalu buy di area demand dengan target di resisten 730 juga. Jika kita buatkan trading plan-nya akan lebih menarik tentunya secara risk reward pada saham MBMA ini. Boleh kita lihat secara trading plan ini. Untuk potensi loss di 5,19% dan potensi profit di 11,45%. Jadi lebih menarik dari trading plan yang pertama. Akan tetapi ada kekurangan dan kelebihan dari trading plan ini. Jika teman-teman masuk di harga sekarang, tentunya tidak akan ketinggalan jika nanti MBMA langsung bergerak naik ke resisten atau ke target 730. Akan tetapi kekurangannya
risk teman-teman akan lebih besar. Itu menjadi kekurangan trading plan yang pertama. Dan untuk kelebihan dari trading plan yang kedua, tentunya reward-nya lebih besar dan risk-nya lebih kecil. Akan tetapi kekurangannya, teman-teman bisa ketinggalan karena kita belum tahu apakah MBMA akan turun dulu untuk retest atau nanti langsung bergerak naik. Jadi ada kekurangan dan kelebihan dari kedua trading plan ini. Jadi nanti teman-teman boleh menyesuaikan bagaimana nanti cara teman-teman untuk entry ke market saat nanti market sudah buka. Jadi boleh nanti menyesuaikan dengan gaya trading teman-teman. Jadi sini saya membagikan dua trading plan pada MBMA. Saya membuatkan buy di harga sekarang atau tunggu harga retest dulu. Dan menurut saya untuk MBMA sangat berpotensi untuk bergerak naik karena seperti yang tadi sudah membuat pola uptrend. Jadi saya hanya membuat trading plan buy di sini. Akan tetapi perlu juga memperhatikan support 630. Jika bisa di breakdown maka MBMA berpotensi turun ke area demand di sini. Sebentar. Area demand di 575. 575 sampai 595. Nah, maka dari itu tentu juga memperhatikan untuk MBMA support 630. Jika di breakdown maka harga akan turun ke demand ini. Akan tetapi jika nanti masih bertahan di atas support 630, maka untuk MBMA sangat berpotensi naik ke targetnya yang tadi. Boleh nanti memperhatikan area-area ini pada saham MBMA. Lanjut ke saham yang ketiga atau yang terakhir, ada Silo atau Siloam International Hospital. Jadi kita lihat di sini untuk Silo masih dalam pergerakan uptrend yang sangat bagus. Boleh kita lihat di hari Jumat kemarin ditutup hijau 4,48%. Dan di sini boleh saya gambarkan sebuah pola pembalikan arah. Sebuah pola pembalikan arah sama dengan Pegas yang tadi. Ada pola inverted head and shoulder di sini. Yang dimana pola ini sudah di breakout oleh harga. Boleh kita lihat di breakout di hari Jumat. Jadi ini menjadi alasan saya kenapa saya memilih Silo menjadi salah satu yang menarik yang bisa teman-teman pantau untuk tanggal 29 Januari sampai 2 Februari nantinya. Dan di sini untuk Silo sudah valid breakout neckline-nya di sini, neckline dari inverted head and shoulder-nya. Ini menjadi suatu konfirmasi pada Silo bisa nanti melanjutkan naiknya ke area resisten di sini di 2480 sampai 2550. Dan di sini juga boleh kita buatkan trading plan pada Silo buy di harga sekarang. Kemudian untuk stop loss, stop loss di bawah dari support 2180. Dan untuk target di sini di resisten 2550. Boleh kita lihat secara trading plan ini masih sangat menarik dengan potensi loss di 6,70% dan potensi profit di 9,40%. Jadi masih sangat menarik secara trading plan-nya dan juga secara konfirmasinya sangat menarik juga. Menurut saya untuk Silo boleh nanti cicil dengan masuk di harga sekarang dan juga cicil nanti jika bisa turun atau retest dulu bergerak turun ke harga 2260. Dan tentunya jika nanti seperti itu akan lebih menarik pada Silo secara risk reward-nya. Jika nanti semisal Silo bisa turun dulu ke support 2260, ini menjadi sesuatu yang menarik karena tentunya untuk area entry kita akan lebih bawah dan potensi loss kita juga akan lebih kecil. Jadi boleh nanti memantau untuk Silo atau seperti yang tadi yang saya katakan boleh cicil dulu, cicil sedikit. Jika nanti pun langsung bergerak naik teman-teman akan mendapat keuntungan. Akan tetapi jika nanti turun untuk average down-nya tidak terlalu besar. Jadi
Boleh nanti memantau untuk support 2260 dulu pada saham Silo. Dan juga tetap memperhatikan area target jika sudah tercapai. Boleh nanti melakukan penjualan jika nanti terdapat sebuah reject di area resisten di sini. Itu juga memperhatikan seperti yang tadi support 2180. Jika support ini bisa di breakdown, maka Silo akan bergerak turun kembali ke area support di sini. Di area support 2010. Nah, maka dari itu jika nanti support 2180 di breakdown, maka sebaiknya keluar dari Silo karena akan bergerak turun ke support selanjutnya di 2010. Akan tetapi secara pola yang di sini, untuk Silo akan lebih cenderung bergerak naik. Nah, boleh nanti memantau area-area yang tadi pada saham Silo. Kira-kira begitu analisa IHSG dan 3 saham yang menarik. Disclaimer on, analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.